Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel YouTube Mulia Media TV. Kali ini saya ingin mewawancarai salah satu tokoh yang ada di Gunung Rompang. Yaitu saya ingin bertanya kepada Bapak, siapa namanya Pak? Cep Kapuk. Saya ingin bertanya, seiring dengan perkembangan zaman, tercatat bahwa di daerah kita ini ada yang disebut dengan daerah wisata. Betul, Pak. betul, betul. Yang disebut dengan Gunung Gelandrung. Betul. Seiring dengan perjalanannya waktu, Gunung Gelandrung ini sekarang banyak yang mengunjungi. Ya, dikunjungi wisata. Gitu, Pak. Bagaimana tindakan Bapak untuk kedepannya mensikapi keadaan Gunung Gelandrung yang seperti ini? Yang sebenarnya saya tuh baru merasa sadar tuh setelah di tahun ini, karena banyaknya wisata lokal ya yang datang dari bermacam daerah gitu. Jadi rasa tergugahnya baru kali ini gitu. Kalau istilahnya, kalau kami terus terang gitu ya. Malahan catatan hari ini tanggal berapa? Tanggal 2 apa tanggal 1? Tanggal 2 ya. Tanggal 2 ini kemarin tuh berarti tanggal 1 malam saya ada diskusi dengan para tokoh masyarakat dan pemuda, satu kumpulan ingin melestarikan atau mengangkat wisata yang ada di Puncak Gelendung ini. Gitu. Mungkin sampai saat ini ya baru penatanan lah gitu ya, baru penatanan yang mudah-mudahan kedepannya ada sifatnya kalau sifat bantuan tuh dari pihak pemerintah, pemerhati lah, ada perhatian dari pihak pemerintah, baik dinas wisata. Tapi kami pun tidak menyalahkan mereka karena saat ini kami baru menata gitu ya, baru penataan. Awal kami berangkat, tujuan untuk kedepannya kami ingin membuat Gunung Rompang ini menjadi wisata yang sangat besar, karena potensi di sini. Kenapa dinobatkan di sini ada situs megalitikum? Nah, itu atas dasar ada kehidupan awal dulu. Gitu. Jadi sebelum, dari ahli prasejarah mengatakan bahwa bupati pertama kita tuh dulu Cianjur. Bukan kabupaten, bukan Sukabumi, tapi semua kita ngindu ke Cianjur. Bupati yang pertama dilantik di Batu Tapak Gunung Rompang. Nah, kami mendapatkan informasi ini atas dasar merasa malu malah dari orang luar gitu, yang sementara bukan penduduk di sini, bukan penduduk asli Gunung Rompang, malah dari luar. Nah, sampai setelah itu kami istilahnya menelusuri terus. Nah, ketemulah dari ahli sejarah betul adanya bahwa megalitikum itu dinobatkan. Kenapa dinobatkan megalitikum? Itulah ada kehidupan. Itu ada kehidupan di zaman dulu. Gitu. Tahukah itu di zaman purbakala atau setelah purbakala itu kami tidak tahu ya, kurang paham. Tapi yang jelasnya tidak mungkin bupati itu pertama yang Cianjur dilantik di Batu Tapak Gunung Rompang kalau memang di sini hutan. Gitu. Terus kalau kita menggali dari UGA, dari sejarah Siliwangi ya, sejarah kita, sejarah Pasundan, bahwa di Gunung Rompang ini diibaratkan zaman dulu tuh, kalau zaman sekarang industri. Industri gitu. Jadi industri apa gitu ya? Di sini ada industri logam. Jadi kolonial Belanda dulu tuh cara pengolahan logam tuh dengan raja yang ada di sini tuh, dengan kesepuhan dulu di daerah sini, dari macam daerah yang logamnya diambil, logam mulia ini diolahnya di sini. Dan sampai sekarang kalau kita mau buktikan logam yang ada di daerah sini yang berbentuk logam emas itu sama logam besi memang kayak bekas pembikinan gitu, kayak limbah pabrik, kayak serutan
kayak serutan besi lah, tapi emas. Terus ada yang berbentuk jarum pentul, ada yang berbentuk paku. Jadi sudah berbentuk semua. Jadi beda emas yang ada di tempat tambang lain. Gitu. Jadi kalau kita baca dari UGA, di sini ada industri pengolahan logam dulu, macam di zaman kolonial Belanda. Memang kayaknya sangat itu 90% kebetulannya. Karena kenapa besi ini kok logamnya sudah berbentuk? Satu itu. Yang kedua, kenapa emas ini logamnya sudah jadi? Gitu. Mungkin untuk kedepannya kami sebagai masyarakat Gunung Rompang, khususnya Desa Loji, kerja baku memang kalau untuk pembahasan sih udah dari tahun 2012 ya. Dari 2012 kami sudah membahas ancang-ancang untuk pembikinan rute ajaran Gunung Gerendung yang kita ingin buat dari Jalan Cigaru masuk provinsi sampai keluar di provinsi di Bojongkopo kan gitu. Jadi kalau bahasa orang Gunung Rompang ini kita orang Loji dah ya. Orang Loji ini kita pembikinan jalan Cipicung Gunung Rompang aja dulu kan gitu. Yang insya Allah kita akan dikerjakan bersama-sama sama Pak Camat kita di 2021. Sementara dari mulai kita 2018 kita sudah mulai penataan jalan setapak yang alhamdulillah sekarang sudah dikabulkan, 600 meter panjangnya sudah dipasang ondelah kan gitu. Kalau ancang-ancang untuk daerah puncak Gunung Gelendung gimana, Pak? Untuk puncak Gelendung tadinya tuh ada kegiatan di hari ini sama pemuda ingin pembersihan ya, pemeliharaan di sana, pembenahan lahan lah istilahnya gitu. Mungkin minggu-minggu ini kami ingin segera mungkin mengerjakan pembenahan dulu gitu. Baik mana zona yang ekstrim, mana zona yang bagus, yang layak yang dijadikan wisata. Mungkin minggu-minggu ini kami akan kerjakan. Cukup kami untuk memberikan briefing kepada anak-anak kayak malam tadi. Tolong ketika adapun kita wisata ini belum istilahnya formal, ya belum terpublikasi, belum istilahnya ya masih kayak begini gitu. Tapi tolong masih masif gitu. Masih masif, tapi saya minta tolong sama rekanan dan tokoh masyarakat. Ketika ada tamu di sini tolong dibimbing. Yang tujuannya kenapa? Yang ditakutkan kami itu ada insiden gitu. Ada insiden karena di sana tuh mengenai medannya sangat curam gitu. Jadi tolong alhamdulillah masyarakat dan pemudanya dan tokoh pemudanya sangat simpati. Setiap masyarakat setiap wisatawan masuk yang datang ke sini selalu dibimbing, selalu ada pengawasan. Gitu. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya telah mengganggu aktivitasnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.